Nah guys, jadi pertama kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir. Iya jangan. Nah, Perkenalkan nama saya Teguh Liandi. Kenalkan nama saya Muhammad Akdal. Perkenalkan nama saya Arya Dardana. Perkenalkan nama saya Mordeka Mitu TV. nah, jadi di sini pembahasan kita adalah rencana setelah tamat SMA. Oke, nah yang pertama kamu Mordeka Matu TB. Apa rencana kamu setelah tamat SMA? Setelah tamat SMA nanti saya akan berjuang melanjutkan masa depan saya untuk lanjut ke calon akmil ya. Akan militer. Apa saja yang sudah kamu persiapkan? Yang sudah saya persiapkan tuh mulai dari fisik tubuh saya supaya tahan olahraga, menjaga diet saya, lalu mengerjakan beberapa soal psikotes untuk dari bulan yang lalu sampai bulan sekarang, dan sedang mencari informasi yang terbaru lagi yang saya dapatkan. Apakah ada niatan masuk ke kuliah gitu atau mana? Selain masuk kuliah, kalau niatan masuk kuliah saya nggak niat, cuman kalau misalnya memang saya sudah nggak bisa lagi, saya akan masuk kuliah. Tapi tetap berusaha Tapi kan? tetap berusaha. Berusaha Dari semaksimal kawan-kawan. mungkin. Mantap. Nah, selanjutnya kamu Arya Dardana. Apa rencana kamu setelah tamat SMA? Rencana saya setelah tamat SMA adalah saya ingin masuk ke Akpol. Kenapa kau masuk Akpol? Karena saya ingin mengabdi pada bangsa ini dan ingin merubah sistemnya. Kenapa sistem di bangsa ini? Ya, karena saya lihat sekarang kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu sudah menurun, sudah sangat menurun. Gitu. Jadi saya ingin memperbaiki itu dan meningkatkan kepercayaan masyarakat lagi terhadap kepolisian RI ini. Ada gak motivasimu kenapa kau masuk ke Akpol? Motivasi saya ya itu tadi, saya ingin merubah sistem dan saya ingin masuk ke sistem itu. Apa yang aku persiapkan sama nih? Yang saya persiapkan dari fisik dan akademik sudah semua saya persiapkan. Apakah ada bimbel yang sudah kamu ikuti atau masih mencari-cari? Kalau sekarang saya masih mencari-cari bimbel ya. Atau mungkin ada bimbel online? Kalau bimbel online saya sudah mengikuti, cuman kalau bimbel yang offline belum ada. Tetap muka belum ada ya? Belum ada. Rencananya ikut juga bimbel tetap muka atau tidak? Rencananya ikut juga. Oke, selanjutnya kita pindah ya. Udah ke ini Abdal. Ya. Ya. Rencana kamu setelah tamat SMA apa, Abdal? Rencana saya setelah tamat SMA ini yaitu ke perguruan tinggi negeri. Ambil apa di mana? Saya insya Allah mengambil pendidikan kimia di Universitas Syekh Kuala. Berarti Abdal mau jadi guru. Betul. Aduh. Kenapa Abdal mau jadi guru? Apa motivasi Apa Abdal? motivasi? Motivasi saya untuk menjadi guru yaitu yang pertama mengajari anak murid agar paham dengan karena saya pendidikan kimia, saya ingin anak murid itu paham dengan kimia. Selain itu saya ingin agar siswa yang ada di kelas saya nanti tidak ada yang pembulian, sirkel-sirkelan. Insya Allah saya akan menjalankan itu semua. Aduh, bagus sih. Iya sekali. Nah, gimana sistem yang bagus untuk guru itu Dal? Menurut Abdal? Menurut kamu? Sistem apa nih? Sistem pengajaran. Kan sekarang banyak guru-guru yang tidak kompeten, seperti dia ngasih soal aja habis itu pergi, ataupun dia CBSA, cuman catat buku sampai habis. catat buku sampai habis aja. Yang saya ingin, yang akan saya sistem. Ya, Sistem sistem yang mengajar. Mengubah sistemmu Saya ingin cari sistem saya mengajar tuh yang pertama suruh baca dulu anak murid. Habis itu kalau perlu dicatat maka suruh catat. Habis itu saya jelaskan. Setelah itu saya ngasih soal dan kerjakan bersama-sama dengan teman kelasnya. Apakah nanti di pelajaran itu ada kayak refreshing gitu, permainan atau ice breaking? ice breaking. Mungkin nanti saya akan buat di saat saya ngajar nanti. Mungkin. Wow, sangat mulia cita-cita kamu ya. Bagus sih. Baik,
selanjutnya. Nah, Kemudian- pertanyaan saya. Tunggu, ya. Semenjak kapan pemikiran ini terbesit dalam pikiranmu? Sebenarnya semenjak dari SD sih. Dari sistem belajar mengajar di guru dulu. Yang pengalaman saya lah dari SD, SMP sampai sekarang. Oke. Dari situ lah. SD di mana dah? Di SD Tingkam namanya. Di mana, dekat mana tuh? Di Kecamatan Lewalas. Di Terang. Ya tahu di mana. Kan dekat rumahmu. Atau di mana? Kayak dari sini ke masjid apa tuh lah apa tadi. Nggak dekat kali pun. Hah? Kayak dari sini ke masjid apa Dan tadi. umpama rumah Iya. ke SD itu Ya. Umpamanya. dekat cuman tuh. Ya kan, ya gitulah seumpamanya. Oke. Yang sebelah kanan tuh. Ya. Kalau kita dari sini. Oh iya iya. Oke. Nah, selanjutnya kamu Teguh Dendi Pujian. Rencana kamu setelah tamat SMA. Saya nanti akan menjadi polisi yang sangat baik Wis. dengan pangkat perwira di sini. Nah, rencana Amin. kamu perwira itu IPSS atau apa? Atau Akpol? Akpol lah, kita ambil Akpol. Nah, apa tanya Apa persiapan kamu selama ini? persiapan saya untuk masuk ke sana yang pertama itu fisik. Nah, saya sudah latihan fisik sejak 2 bulan yang lalu. Walaupun itu sudah telat, tapi saya akan bersih. Tak boleh pesimis. Ya, walaupun itu sudah telat, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang paling itulah. Pokoknya saya harus maksimal mungkin untuk masuk ke situ. Nah, habis itu yang kedua saya sudah mencari semua informasi tentang apa itu Akpol dan bagaimana cara mendaftar di situ dan bagaimana cara agar bisa lolos di Akpol tersebut. Nah, habis itu ada lagi kita mendapatkan bantuan, yaitu bantuan bimbel. Nah, bantuan bimbel ini dia ada diskon dari dia orang dari Medan sana, yaitu Stan Pro. Nah, Stan Pro itu dia diadakan di Kota Sani atau di daerah saya. Jadi rencana kamu mengikuti bimbel tersebut? Iya, kawan. Oke, berarti akademik rencana kamu ikut bimbel. Untuk mempersiapkan akademik. Kalau Tapi fisik mandiri saja? Fisik kan sudah saya oles-oles, saya tinggal jadi itulah, Ya, tinggal penyempurnaan lagi ya. pernah lagi. Nah, selanjutnya saya rencana pertama saya ingin menjadi peranjai PDN. Persiapan yang telah saya siapkan adalah pertama fisik dan akademik sudah tipis-tipis saya siapkan. Insya Allah di fisik kesempatan B dan C sudah mantap, sudah di atas KKM nilainya. Oke. Kalau kenapa enggak yang lain kayak kuliah gitu ataupun stan? Nah, alasan saya memilih PDN karena PDN adalah salah satu perguruan tinggi kedinasan yang dimana akan diletakkan di daerah. Nah, di daerah memudahkan saya untuk membuka usaha atau mencari bisnis baru. Karena kalau misalnya di pusat, otomatis persaingan sangat tinggi sehingga kalau membuka usaha pun butuh modal yang sangat besar. Sedangkan di daerah belum tentu banyak saingannya, dan jika ingin membuka usaha pun mungkin peminatnya bisa jadi banyak karena saingan atau kompetitornya tidak ada. Usaha apa yang mau akan dibuka? Bisa jadi kita bilang kalau untuk orang baru lulus tabung-tabung pertama 2 tahun pertama kerja, mungkin saya akan membuka pertanian atau usaha dagang atau grosiran seperti itu kira-kira. Grosiran kayak kurang bagus Iya, karena kurang bagus. sudah banyak di sini. Saya rasa pertanian karena memang pertanian selalu ada peminatnya. Pertanyaan apa? Mungkin bisa jadi bawang merah karena bawang merah memerlukan lahan yang sedikit tapi hasil yang cukup. Apakah di antara kalian ada yang ingin menjadi pengusaha? Yes, tentu saja. Saya ingin menjadi pengusaha. Ada, saya juga mau bikin usaha kayak usaha kecil-kecilan dulu. Contohnya gimana? Contohnya. Nah, di sini kan saya cari kan, di sini kita jarang ada seperti
jualan pizza. Mungkin belum ada ya kan restoran pizza di sini. Nah, saya ingin buka juga kalau saya sudah masuk ke Akpol. Nah, gaji dari Akpol itu saya akan tabung dan buka usaha seperti itu tadi. Usaha makanan. Usaha makanan. Tepatnya usaha makanan sih, karena makanan di sini kan kurang, maksudnya gimana ya? Makanan sini kurang tenornya kalau modern. Kurang ada, bukan kurang tenor sih. Kurang melimpah, kurang bervariasi. Kurang bervariasi dia makan di sini. Jadi masih banyak makanan di luar yang belum masuk ke sini. Nah, yang lain Mordekai, adakah Mordekai? rencana untuk setelah misalnya alhamdulillah puji Tuhannya kita berhasil mencapai apa yang kita inginkan, apakah ada rencana untuk membuka usaha atau sebagainya? Saya Untuk mungkin menambah tidak akan penghasilan buka tambahan. usaha, tapi saya akan membeli lahan pertanahan dan menanam beberapa tumbuh-tumbuhan. Saya ingin membuat ladang lah, Toki sawit. atau ke sawit. Itu namanya usaha juga, Ki. Usaha juga gitu. Iya, Ki. Eh, Di sektor pertanian usahanya itu Iya. sama seperti saya ingin membuka kebun bawang karena lahan bawang hanya butuh sedikit, tapi mungkin perawatannya butuh usaha yang ekstra. Mungkin saya bisa menemukan teman yang dapat saya percaya untuk menjaga kebun atau lahan tersebut. Tapi insya Allah karena lahannya kecil, kita mampu 2 tahun pertama untuk membeli lahannya saja. Kamu Arya? Kalau saya ada kepikiran buat usaha gitu di bidang perkebunan. Karena saya suka berkebun. Salah satu hobi saya berkebun. Ya. Apa perkebunan apa yang kamu berencana untuk Seperti perkebunan sawit atau Toki sawit. salak gitu, buah-buahan. Salah di sini banyak. ada di Ada. gunung apa sana di daerah atas ya kalau salah kan? di atas semua. Masih apa salah sini? Masih bagus. Dia tentang toki ataupun pembelian. Jual sini cuma kayak Jual sini yang jual samping jalan. kalau salah itu. Tapi ngomong-ngomong soal perkebunan, kenapa Anda memilih sawit atau salak yang dimana waktu untuk menghasilkan itu cukup lama? Karena saya mau berinvestasi melewat perkebunan itu, dan saya juga memikirkan nanti anak atau cucu saya bisa melanjutkan usaha saya tersebut. Bapak ke toki sawit. Karena kalau sawit itu butuh 30 tahun ya untuk hasil yang maksimal gitu. 5 tahun baru 5 tahun baru menghasilkan. Ya. 5 tahun dia masih. Kamu Abdal, apakah ada rencana untuk membuat atau membuka usaha untuk penghasilan tambahan? Karena kalau sekarang kan nggak mungkin kita satu pekerjaan saja di Indonesia ini, tapi luar negeri Iya, karena mereka memiliki gaji yang pantas. Betul. Saya ada niat kayak membuka toko itu termasuk usaha nggak? Iya. usaha. Saya ingin membuka toko atau grosir tentang kayak peralatan Perabotan. enggak untuk Kerja. peralatan sekolah, Kantoran. kertas gitu, atau mungkin alat tulis untuk sekolah. ATK. Kalau Kayak apa? buku gitu. Fotokopi enggak? Boleh seperti itu juga. Saya berniat, ada niat juga. Kamu kan sebagai guru, jadi mungkin guru paling cepat pulangnya jam 12 lah. Jadi apakah sempat kamu menjaga toko itu? Padahal kalau sebenarnya untuk kamu menjual untuk anak sekolah, mereka padahal masih dalam sekolah. Mungkin nanti setelah saya menikah, mungkin istri saya yang bisa menjaganya. Ada target istri kamu itu ya, mau membantu kamu dalam berusaha. Oh iya. Nah, kamu selanjutnya pembahasan kita istri. Apa? Dia udah tadi. Oh iya. Oh ya, Kalau kalian nanti kan Mordekai. kawan. Kalau kalian nanti kan udah jadi nih misalnya profesi kalian nih. Kalian ada niatan balik ke Cani atau mau di luar aja? Nah, aku dari K. Jadi balik ke Chan ini enggak lah. Paling sekali-sekali. Jenguk orang tua. Kalau bisa bawa orang tua tuh ke Ya, rumah kita. gitu sih. Karena kota Chan ini kayak ya. Bosan aja mandangnya. Kurang maju. Alangkah baiknya kita bawa lah ke kota besar orang tua tadi kan. Kita ada sukses sama adik-adik juga. Itu rencananya. Lanjut dari Arya. Kalau kepikiran buat balik ke sini ada, cuman nggak menetap di sini. Kayak mau menjenguk keluarga gitu. Keluarga aja.
Cuman kalau saya ditugaskan di sini ya apa mau dibilang, kita harus menerima itu, melaksanakan tugas. Karena mau bagaimanapun kan kita kerja, Tetap respect sama atasan ya. tetap respect sama atasan, tidak boleh arogan. Ya, gitu. Abdal jadi guru di Kutasani. Betul. Saya memang niatnya mau balik ke Kutasani untuk memajukan, ya meningkatkanlah kualitas pendidikan di Kutasani ini, khusus ke mata pelajaran saya lah. Yang katanya banyak orang yang tidak suka dengan kimia. Kimia, iya. Betul sih. Nah, Abdal, apakah ada rencana kamu di masa depan nanti untuk menjadi kepala sekolah atau mendirikan sebuah sekolah? Ada mendirikan. Atau menjadi kepala sekolah? Saya memang ada keinginan untuk menjadi kepala sekolah, dan bukan hanya kepala sekolah, dan saya juga berkeinginan menjadi dosen lah. Dosen guru. Di mana? Itu nanti sesuai dengan takdir yang sudah diberikan Tuhan nanti. Belum kepikiran Belum gimana. pikiran gimana. Ya. Nah, kalau saya itu nanti kepingin saya nih ya. Nah, apabila saya sudah menjadi yang apa saya inginkan, saya akan, apabila saya ditempatkan di pusat, keinginan saya membawa orang tua ke pusat. Tetapi karena kita kan PNS orang tua. bukan, kita kan sini kan ada adat ini. Iya. Sini kan keluarga lagi dekat kan, jadi itu agak susah dikit kalau kita bawa ke keluar sana, karena keluarga semua di sini kan, itu salah satu halangannya. Nah itu ya. Kalau saya mungkin rencana saya tidak akan menetap di sini. Ketika saya di sini, saya mungkin hanya menjemur atau mengekspansikan bisnis saya. Oke, terus Itu saja sih. oh nanti itu bisnismu itu mau bisnis jadi yang besar atau yang biasa ada? Bisa dikatakan sampai CV saja lah, nggak sampai PT. Sampai CV saja sudah cukup. Kenapa nggak sampai PT? Karena PT kan besar gitu, jadi bisa mempekerjakan orang banyak Betul gitu. juga tuh. Karena begini, rencana awal kita kan apa sebagai pelajar atau pelajar IPDN, jadi kan lulusnya PNS. Mungkin kalau membuat PT atau apa gitu, kita takutnya PNS kita tidak terlaksanakan dengan baik dan benar. Yang takut tidak menjadi amanah karena itu sudah diamanahkan kepada kita. Jadi kalau misalnya PT pun ya seperti itulah kira-kira. Bisa jadi saya melenceng dan tidak melaksanakan amanah yang diberikan kepada saya. Tapi kalau misalnya takdir Tuhan berkata lain, mungkin PT akan bisa dibangun. Amin. Itulah kira-kira. Sudah guys, terima kasih. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. See you. Kira ada. Udah matikan.